Jumpa lagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Pada tahun 2001, David Kester, seorang duda anak satu yang sudah mapan secara ekonomi, berkenalan dengan Stacy, janda dua anak. Di mata David, Stacy adalah seorang ibu yang menyayangi kedua anak perempuannya. Setahun kemudian mereka menikah. Yang aneh adalah tidak ada satupun dari keluarga David yang diundang dalam pernikahan itu, termasuk David Junior, satu-satunya anak David Kester dari pernikahan sebelumnya. Awalnya, Ashley dan Bree, anak-anak Stacy, tidak mau menerima David sebagai pengganti ayah mereka yang sudah meninggal. Namun karena ketulusan David kepada mereka, akhirnya Ashley dan Bree menyayangi dan menerima David sebagai ayah mereka. Sayangnya, setelah 4 tahun menjalani pernikahan, hubungan Stacy dan David memburuk. Pada Agustus 2005, Stacy menelpon 911 mengatakan bahwa suaminya bertengkar dengannya semalaman setelah minum sampai mabok, lalu mengunci diri di kamar sampai sekarang. Dia khawatir terjadi apa-apa dengan suaminya. Polisi pun segera meluncur ke TKP. Ketika sampai di sana, polisi mengetuk pintu tapi tidak mendapat jawaban. Akhirnya dengan seizin Stacy, mereka mendobrak pintu dan mendapati David tertelungkup di lantai dalam keadaan tidak bernyawa. Di meja ada 2 gelas, satu berisi vodka, satunya berisi cairan EG. Di bawah tempat tidur ada jerigen bekas tempat EG. Dokter mengatakan bahwa David sudah meninggal dunia karena bundir dengan minum zat berbahaya EG. Dalam surat wasiatnya disebutkan bahwa David memberikan semua asetnya berupa rumah, perusahaan, mobil, juga depositonya kepada Stacy. Tidak ada 1 sen pun diberikan kepada anak satu-satunya, David Junior. Namun walaupun dokter mengatakan David meninggal karena bundir, polisi curiga. Maka diam-diam mereka melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh detektif Dominic Spinelli. Pertama, detektif menyelidiki barang-barang yang ada di kamar korban. Pada gelas yang berisi cairan EG ada cukup banyak sidik jari. Dan anehnya, semua sidik jari itu milik Stacy. Hasil laboratorium cairan merah David juga tidak mengandung alkohol. Ini tidak sesuai dengan pernyataan Stacy bahwa malam sebelum meninggal David mabuk berat. Detektif juga heran, David punya senpi, kenapa tidak bundir dengan senpi yang hanya membutuhkan waktu beberapa detik, bukan dengan cairan EG yang membutuhkan waktu jauh lebih lama. Juga banyak kontradiksi. Ketika Stacy diinterogasi, ada hal yang aneh. Hampir semua orang tahu bahaya cairan EG yang disebut Stacy dengan nama antifree. Dan itu penyebutan yang cukup aneh. Dia bilang tidak tahu bahaya antifree. Beberapa saat kemudian dia bilang tahu dari tayangan cerita detektif tentang seorang istri yang menghabisi suaminya dengan antifree. Dan satu hal lagi, 5 tahun sebelumnya, suami pertamanya, Michael Wallace, meninggal secara misterius di usia 38 tahun. Mendadak sakit selama beberapa hari. Keluarga Mike minta dilakukan otopsi, tapi Stacy menolak. Untuk memperkuat hasil investigasi, polisi melakukan otopsi ulang kepada Michael Wallace dengan menggali makamnya yang kebetulan bersebelahan dengan makam David Kester. Mengapa harus otopsi ulang? Ada hubungan antara sebab meninggalnya Mike dan David. EG akan menimbulkan kristal di organ tubuh tertentu yang bertahun-tahun tidak akan musnah, meskipun ada pada orang yang sudah meninggal. Dan ternyata kristal-kristal tersebut yang ada pada organ David ditemukan juga pada tubuh Mike. Maka sudah pasti bahwa Stacy menghabisi kedua suaminya dengan modus yang sama. Detektif juga mendapat informasi dari keluarga Mike bahwa Stacy mendapatkan asuransi sebesar 55.000 US dollar atau sekitar 800 juta rupiah dari meninggalnya Mike. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pada tanggal 7 September 2007, Stacy dipanggil polisi untuk diinterogasi kedua kalinya. Pada interogasi kedua ini, Stacy benar-benar nervous. Jawabannya berubah-ubah.
Apalagi ketika diberitahu bahwa polisi telah melakukan otopsi ulang pada Michael Wallace dan menunjukkan hasil temuan bahwa Mike dan David meninggal tidak wajar. Meskipun Stacy sudah terpojok, detektif belum bisa menangkap Stacy, perlu kelengkapan bukti. Karena itu selama seminggu penuh mereka memonitor kegiatan di rumah Stacy, termasuk teleponnya. Pada tanggal 14 September mereka mendengar Stacy menelpon ke 911 dengan panik mengatakan bahwa anaknya Ashley dalam keadaan kritis karena berusaha melakukan bundir dengan minum alkohol dan obat penenang dalam jumlah banyak. Ketika polisi sampai TKP, mereka melihat Ashley dalam keadaan kritis. Di sebelahnya ada botol minuman alkohol, di sampingnya ada surat yang berisi pengakuan bahwa Ashley terpaksa bundir dan minta maaf kepada ibunya. Membuat pengakuan bahwa dialah yang menghabisi ayah kandungnya Michael Wallace, juga ayah tirinya David Castle. Dan bagaimana caranya, dia gambarkan semuanya dengan detail pada surat yang berisi 750 kata. Pada akhir surat tertulis nama Ashley. Membaca surat itu, detektif curiga jika Ashley yang menghabisi ayahnya, Michael Wallace, karena saat itu usianya baru 11 tahun. Bagaimana mungkin anak usia 11 tahun bisa melakukan hal seperti itu? Karena itu dia sangat berharap Ashley yang saat itu dirawat di ICU bisa diselamatkan. Jika tidak, Stacy akan bebas karena pengakuan Ashley dalam surat tersebut. Detektif benar-benar luar biasa senang ketika mengetahui kondisi Ashley berangsur membaik dan akhirnya siuman. Dokter yang merawat mengatakan jika Ashley terlambat 10 menit saja, nyawanya tidak akan bisa diselamatkan. Begitu siuman, Ashley bingung karena ada di rumah sakit. Di sampingnya ada ibunya dan mengatakan, "I'm sorry, I love you," kemudian pergi. Di sebelah ibunya ada sheriff yang ternyata anak buah detektif. Ashley ditanya mengapa dia bundir dan apakah surat itu benar dia yang menulis. Mendapat pertanyaan seperti itu, Ashley kebingungan karena memang dia tidak tahu apa-apa. Melihat Ashley bingung, akhirnya sheriff minta dia bercerita kenapa dia bisa sampai di rumah sakit. Lalu Ashley bercerita, pada tanggal 12 September sepulang sekolah dia ditawari ibunya untuk minum. Dia heran kenapa usianya belum 17 diajak minum, tapi ibunya memaksa, katanya cuma sekedar mencicipi. Dia pun menurut. Kemudian malamnya tanggal 13, sepulang sekolah, ibunya mengajak minum lagi dan berkata, "Sekarang mari kita minum sampai mabuk." Meskipun Ashley heran, dia menurut saja. Ibunya membuatkan minuman dan harus diminum dengan menggunakan sedotan. Setelah minum 1 gelas, dia masuk kamar dan tidak ingat apa-apa lagi. Tahu-tahu dia sudah berada di rumah sakit. Adiknya Bree bercerita bahwa dia heran sudah sehari lebih Ashley tertidur lelap di kamarnya. Ketika dibangunkan tidak ada respon. Karena merasa khawatir, dia meminta ibunya menghubungi 911. Namun ibunya mengatakan tidak apa-apa. Tapi ketika Bree mendengar suara aneh seperti orang tersedak terus-menerus dari kamar Ashley, Bree memaksa ibunya menghubungi 911. Akhirnya ibunya menelpon 911. Ashley juga bercerita apa yang terjadi dengan ayahnya Mike Wallace pada tanggal 11 Januari 2000. Waktu itu pulang sekolah, Ashley melihat ayahnya tertidur di sofa, sudah dalam keadaan tidak bergerak. Kemudian dia menelpon ibunya untuk segera datang. Ketika Stacy datang, dia segera membawa Michael ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Michael dinyatakan meninggal. Diagnosanya serangan jantung. Setelah kejadian itu, yang membuat Ashley heran adalah ibunya sama sekali tidak bersedih dengan kepergian ayahnya, bahkan mengajaknya jalan-jalan ke Disneyland. Setelah mendengar cerita keduanya, detektif memastikan bahwa Stacy telah menghabisi kedua suaminya dengan cara yang sama dan menggunakan Ashley untuk menutupi perbuatannya. Mengetahui hal itu, tentu saja Ashley dan Bree sangat shock. Malam itu juga, setelah mendengar penjelasan Ashley dan Bree, detektif menangkap Stacy dan menjebloskan ke penjara. Penangkapan Stacy menjadi berita yang sangat menghebohkan Amerika. Betapa tidak, seorang istri tega menghabisi dua suaminya dan melakukan usaha menghabisi anak kandungnya sendiri untuk menutupi perbuatannya.
Dalam persidangan terjadi pertarungan sengit antara ibu dan anak. Masing-masing mengingkari perbuatannya. Stacy menyatakan bahwa Ashley lah yang menghabisi Mike dan David, sedangkan Ashley mengatakan pelakunya adalah ibunya sendiri. Dari pihak Ashley, detektif menunjukkan semua bukti yang sudah dikumpulkan dan saksi ahli. Namun Stacy tetap bersikukuh bahwa bukan dia pelakunya. Melihat tidak ada penyesalan sama sekali dalam diri Stacy, pihak penuntut sampai berteriak dan berkata, "Dengan bukti yang begitu banyak, Anda masih mengelak." Kemudian pihak penuntut menunjukkan bukti terakhir, surat yang ditulis atas nama Ashley. Saksi ahli di bidang komputer menjelaskan, pertama, Ashley tidak pernah menggunakan Microsoft Word. Satu-satunya yang bisa menggunakan Microsoft Word dalam keluarga itu hanyalah Stacy. Satu bukti penting lainnya adalah draft surat itu ditulis beberapa kali dan komputer mencatat waktunya, yaitu tanggal 12 September antara pukul 9 sampai 14. Dan itu tidak mungkin ditulis Ashley karena pada saat itu dia ada di sekolah. Akhirnya satu kata kunci yang penting ditunjukkan. Dalam surat itu digunakan kata anti-free untuk merujuk pada cairan EG. Hanya satu orang yang menggunakan istilah aneh itu, dan itu adalah Stacy. Satu lagi teman Stacy juga bersaksi bahwa Stacy memalsu tanda tangan surat wasiat David Kester yang menyatakan semua harta David Kester diserahkan kepada Stacy. Dihadapkan pada semua bukti itu, Stacy tetap mengingkari perbuatannya. Akhirnya detektif dan Ashley menyerahkan keputusan kepada panitera hakim. Pada saat keputusan hakim dibacakan, semua menunggu dengan berdebar-debar dan hasilnya Stacy dinyatakan bersalah telah menghabisi David Kester, merampas hartanya, dan upaya menghabisi anak kandungnya sendiri, Ashley. Stacy mendapat hukuman 54 tahun. Perbuatan yang dilakukan kepada Mike Wallace tidak dimintai pertanggungjawaban karena hukuman 54 tahun dirasa sudah akan dijalani sampai Stacy tua, yang saat itu berumur 42 tahun. Begitu juga misteri meninggalnya ayahnya diduga dihabisi Stacy karena modusnya sama dengan yang dilakukan pada Mike dan David. Kronologi yang dilakukan Stacy kepada David Kester adalah sebagai berikut. Stacy memberikan cairan EG, akibatnya David pingsan. Karena tidak meninggal, Stacy memberikannya lagi dengan menggunakan gelas. Itulah sebabnya di gelas hanya ada sidik jarinya. Setelah itu ketika dia tahu polisi mencurigainya, dia harus menutupi perbuatannya dengan cara menghabisi Ashley, anaknya sendiri, dan sebelumnya menulis surat yang berisi pengakuan bahwa Ashley yang menghabisi Mike dan David. Motifnya menguasai harta para korban, tidak peduli harus mengorbankan keluarganya. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan terima kasih sudah menyaksikan.